Ya, setelah pra-peradilan Komjen Pol Budi Gunawan, yang telah mengajukan pra-peradilan adalah Fuad Amin Imron, kemudian Surya Dharma Ali, dan yang paling terakhir adalah Sultan Batugana. Dan menurut informasi, mengajukan ada rencana mengajukan peninjauan kembali oleh Ratu Atut, kemudian juga Hadi Purnomo yang belum mengajukan gugatan peralihan, namun ada rencana arah ke sana. Namun yang juga sudah pasti mengajukan pra-peradilan informasi seorang pedagang sapi di Banyumas, Jawa Tengah, yang dijadikan tersangka kasus korupsi, menggugat pra-peradilan kepolisian resor Banyumas. Iya. Refli Harun melihat fenomena ini bagaimana? Ya, tidak bisa dipungkiri ya bahwa ini memang karena efek Sarpin tadi ya. Saya kira memang kan ilham yang terbesar adalah ketika ternyata pra-peradilan itu membuka pintu bagi penetapan tersangka. Nah, saya sendiri begini, hukum itu kan harus melihat dua sisi, di atas kertas on the paper dan kemudian di atas lapangan ya, law in action. Saya termasuk orang yang mungkin masih bisa menerima kalau cuma pintunya saja yang dibuka. Artinya begini, kan pra-peradilan ini untuk mengecek apakah prosedur ya, apakah syarat-syarat ya, ditahan ya, kemudian ditangkap, mungkin juga termasuk penetapan tersangka yang saat ini sudah dibuka melalui putusan Sarpin itu sesuai atau tidak, kan begitu, dipenuhi atau tidak, ada pelanggaran prosedur, tidak ada pelanggaran prosedur. Jadi bukan substansinya yang kemudian masuk di dalam pra-peradilan, karena kalau substansinya saya menganggap bahaya sekali. Kenapa? Karena orang bisa kemudian bebas dengan jalan samping seperti ini. Satu hakim ya, dengan putusan 1 minggu. Nah, ini saya kira bahaya sekali. Seperti yang dilakukan Hakim Sarpin misalnya, dalam beberapa kesempatan saya mengkritik ya. Pertama adalah Hakim Sarpin mengambil alih fungsi kewenangan Mahkamah Konstitusi ya. Ketika dia kemudian menginterpretasikan langsung 3 ketentuan undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari KKN 2899, undang-undang tentang kepolisian soal penegak hukum ya, dan undang-undang KPK mengenai lingkup kewenangan KPK. Padahal kita tahu bahwa untuk menginterpretasikan undang-undang ini MK butuh waktu kadang-kadang sampai berbulan-bulan, lebih dari 1 tahun dengan 9 hakim. Dan paling tidak putusan harus dengan 5 hakim, dan itu pun jarang sesungguhnya. Nah, lalu kemudian Pengadilan Tipikor juga diambil kewenangannya ketika bicara tentang kompetensi, bahwa KPK tidak berwenang. Kita tahu misalnya TPPU kan sering sekali itu sebelum masuk materi pokok langsung kemudian dieksepsi bahwa Pengadilan Tipikor ya, itu tidak berwenang membahas masalah ini karena KPK tidak berwenang untuk menyidik TPPU kan begitu. Dan hakimnya itu selalu 2-1. Ya, ada 2-1 itu. Ada satu hakim yang mengatakan bahwa memang Pengadilan Tipikor tidak berwenang untuk tindak pidana pencucian uang, tapi 2 hakim menyatakan berwenang. Nah, itu setelah berdebat terus begitu ya, itu kan karena pada waktu itu untuk kasus itu saja. Akhirnya Akil Muhtar kan membawa kasus itu ke Mahkamah Konstitusi. Apakah Pengadilan Tipikor ya, apakah KPK berwenang kemudian untuk melakukan penyidikan terhadap TPPU? Dan akhirnya MK selesai. MK mengatakan berwenang. Maka begitu MK mengatakan berwenang, tidak ada dispute lagi. Artinya ke depan itu adalah wilayah KPK, dan kemudian Pengadilan Tipikor tidak perlu ragu-ragu lagi, dan tidak perlu ada dissenting opinion dari hakim lagi karena sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, yang dilakukan Hakim Sarpin itu adalah mengambil take over kewenangan MK ya. Dia mengartikan penegak hukum itu apa, penyelenggara negara itu apa, lingkup kewenangan KPK dalam pasal 11 itu apa, dan ambil Pengadilan Tipikor bicara mengenai apakah pengadilan ini berwenang mengadili kasus ini atau tidak, apakah KPK berwenang menyidiki kasus ini atau tidak. Nah, itu salah. Itu yang saya pribadi mengatakan itu keliru. Ya, saya pribadi mengatakan. Tetapi kalau soal membuka ya demi keadilan dan lain sebagainya, membuka kesempatan, saya masih bisa toleran. Karena tadi dengan alasan bahwa hukum itu hidup dan berkembang di masyarakat, tidak hanya law on the paper. Tetapi intinya adalah sepanjang itu terkait dengan syarat dan prosedur. Tapi kalau sudah masuk lebih dalam lagi, itu sudah kewenangan lembaga lain. Kalau diambil oleh hakim yang cuma tunggal ini, dengan tunggal lalu kemudian 7 hari,
Maka kalau misalnya masih berkembang marak ya dugaan-dugaan jalan samping mafia dan lain sebagainya, maka berbahaya sekali bagi penegakan hukum, terutama penegakan hukum anti korupsinya begitu. Oke, terkait itu nanti akan dilakukan rencana dari Bang Johnson dan juga untuk menempuh tahapan selanjutnya seperti apa, apakah sama, berbeda dengan yang dikemukakan oleh Bung Refli tadi. Kita lanjutkan sesaat lagi.